Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap berbagi. Perkenalkan, kami guru SMA Negeri 1 Kintab dengan mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan. Perkenalkan, saya Dwi Kartinawati dan di sebelah kanan saya Alfisa. dan di sebelah kiri saya. Saya Mahdatul Inggriani. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana caranya agar usaha atau bisnis dapat bertahan di masa pandemi COVID-19. Nah, sesuai dengan topiknya tadi berkaitan dengan usaha. Nah, sebenarnya apa sih pengertian kewirausahaan? Ibu Alfisa bisa memberikan penjelasannya? Baik, saya akan memberikan penjelasan sedikit secara umum mengenai pengertian wirausaha. Wirausaha itu ialah seseorang yang memiliki keberanian untuk membuka usahanya secara mandiri dan menggunakan sumber daya semua yang dia miliki. Itu pengertian secara umum mengenai tentang wirausaha. Nah, tadi telah dijelaskan oleh Ibu Alfisa pengertian dari wirausaha. Nah, tadi berarti seseorang yang berani dalam mengelola usahanya itu bisa disebut sebagai Secara mandiri dia. secara mandiri gitu ya. Berarti tidak tergantung dengan orang lain. Maka mereka bisa disebut sebagai Wirausaha. Oke. Nah, kemudian berarti ada ciri-ciri kan ya, Ya. mereka yang disebut sebagai wirausaha itu seperti apa? Ibu Ingrid bisa memberikan penjelasan? Baik, ciri-ciri seorang wirausaha itu yang pertama adalah berpikir positif. Seorang wirausaha itu tidak boleh dia itu punya pemikiran yang pesimis. Karena apa? Dia akan menghambat nanti jalannya wirausahanya itu sendiri. Kemudian yang kedua harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Karena kalaunya dia sudah berani untuk memulai usaha, otomatis nanti dia akan menjadi leadership-nya di dalam usahanya tersebut. Jadi dia harus mempunyai jiwa kepemimpinan terlebih dahulu. Kemudian berorientasikan ke depan. Nah, untuk berorientasikan ke depan, dia harus punya yang namanya selalu pemikiran yang inovatif, kreatif, tidak monoton, hanya produk yang seperti itu saja. Tapi harus tetap berinovasi walaupun produknya pada saat ini sudah laku di pasaran. Kemudian berani mengambil resiko. Nah, resiko apapun ke depannya, mau produk kita itu laku di pasaran atau tidak, tetap harus kita ambil resikonya itu. Kalau kita sudah takut terlebih dahulu untuk mengambil resiko, maka kita tidak akan berani untuk memulai usaha. Nah, selanjutnya yaitu adalah percaya diri. Dia harus percaya diri akan produk yang dia jual nanti atau dia buat nanti. Kalau kita sebagai wirausaha tidak percaya diri terlebih dahulu, maka konsumen pun tidak akan percaya terhadap produk kita tersebut. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu Ingrid telah memberikan penjelasannya mengenai ciri-ciri wirausaha. Nah, tadi setelah dijelaskan oleh Ibu Ingrid ada 5 poin gitu ya. Ada 5 poin ciri-ciri seorang wirausaha. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita kali ini, kita rehat dulu sebentar dan mantap Berbagi. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, Semantap berbagi. Nah, hari kita lanjutkan perbincangan kita kali ini yaitu mengenai kefokusnya nih ya, bagaimana tipsnya atau caranya agar usaha itu dapat bertahan di masa pandemi COVID-19. Nah, seperti kita ketahui bersama, saat seperti ini di masa pandemi COVID-19 ini, semua kegiatan ekonomi mengalami stagnan gitu ya, atau kemajuannya tidak terlalu signifikan, di mana banyak banyak karyawan yang
mengalami PHK gitu ya, mengalami pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan, karena baik usaha besar maupun usaha kecil itu tidak bisa bergerak dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, bagaimana Ibu Alpisah bisakah memberikan tips agar usaha atau bisnis yang seperti sekarang ini di masa pandemi COVID-19 itu bisa bertahan? Silahkan Bu Terima Alpisah. kasih Putri. Baik, ada beberapa tips yang bagaimana agar usaha bisa tetap berjalan selama masa pandemi ini. Yaitu pertama, untuk para wirausaha adalah geser fokus, yang mana buatlah produk yang relevan. Maksudnya seperti ini. Misalnya usaha kuliner. Kuliner tersebut tidak hanya menjual makanan yang siap santap saja, tetapi juga menyiapkan bahan yang mau dimasak atau siap dimasak. Nah, kemudian juga misalnya para penjahit yang sebelumnya misalnya dia menjual gamis atau jilbab, bisa dia bergeser fokusnya yang mana bisa membuat masker. Selanjutnya adalah promosi. Nah, promosi ini berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Misalnya bebas ongkos kirim, atau ongkos kirimnya dipotong 50%, atau juga misalnya produk yang kita jual tersebut beli satu gratis satu, itu juga salah satu kiat atau cara supaya bisnis kita tetap berjalan. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan media online atau medsos. Di sini untuk media sosial hampir semua sudah menggunakan, yang dimana anak-anak, remaja, orang tua ya, semua menggunakan media sosial. Jadi produk yang kita hasilkan atau yang kita buat tersebut bisa dengan mudah kita pasarkan dengan medsos tersebut, yang mana kita perluas jangkauan atau perbanyak teman-teman kita di medsos tersebut. Kemudian selanjutnya untuk cara atau bagaimana bisnis kita tetap bertahan di masa pandemi ini, yaitu empati. Nah, kita menarik empati supaya kita menarik konsumen berpikir, ini wirausaha tersebut tidak hanya menjual barang saja, tapi mereka juga berdonasi, yang mana hasil dari keuntungannya dibagikan juga untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Nah, itu yang bisa saya jelaskan Bu Dwi mengenai cara atau tips bagaimana usaha kita tetap berjalan selama masa pandemi ini. Terima kasih Bu Alpisah penjelasannya tadi. Berarti tadi ada 4 Ya. ada 4 poin ya, tips Ya. atau cara agar usaha itu tetap bisa bertahan di masa pandemi COVID-19. Nah, tadi diantaranya geser fokus, Ya. mengubah produk itu tidak hanya yang semulanya satu jenis, itu Bisa bermacam-macam, ya, bermacam-macam ya, sesuai sesuai kebutuhan. dengan kondisi Iya. kita saat ini. Kemudian yang kedua tadi dengan mengadakan promosi-promosi gitu ya, di periode-periode tertentu memberikan promosi kepada konsumen gitu ya. Kemudian memaksimalkan media sosial yang kita punya, baik itu Facebook, Instagram ataupun WhatsApp gitu ya, semuanya dimaksimalkan agar bisa menarik perhatian calon konsumen kita. Kemudian yang terakhir itu adanya empati. Kita juga bisa memberikan donasi bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini. Nah, kemudian ini perlu juga kita ingatkan bahwa sekolah kita SMA Negeri 1 Kintab itu punya program sekolah kewirausahaan ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama setahun lalu ya, lebih dari setahun lalu itu kita sudah melaksanakan program kewirausahaan, dan semoga gitu ya dengan program ini siswa itu mempunyai jiwa kewirausahaan seperti yang kita sebutkan di awal tadi ya, punya ciri-ciri wirausaha. Nah, bisa Bu Alfi memberikan contohnya? Nah, sekolah kita kan menjalankan program wirausaha. Salah satu contohnya yang kita pakai saat ini ada meja, ada kursi, ini dari hasil wirausaha di sekolah kita, yang mana di sini anak-anak yang mengerjakan semua yang kita pakai saat ini. Tidak hanya ini saja sebenarnya yang perlu kita sampaikan, misalnya pada saat dulu masih aktif kita belajar hari Jumat, tiap Jumat itu anak-anak tuh membuat sesuatu yang memiliki nilai jual tapi yang siap santap. Misalnya anak-anak membuka stand-stand tapi bergiliran ya, untuk masing-masing kelas. Misalnya minggu ini kelas 10, minggu berikutnya kelas 11, minggu berikutnya kelas 12. Nah, anak-anak membuat
produk-produk yang saya sebutkan tadi siap santap, misalnya bikin kue, bikin nasi, kemudian nasi bungkus, dan bikin minum-minuman, yang mana minuman tersebut dijual mengajarkan mereka bagaimana cara berwirausaha. Seperti itu yang saya sampaikan. Bu Ingrid bisa menambahkan? Baik, kan di sini kita sekolahnya adalah SMA. Beda kalau mereka bersekolah di SMK, yaitu kejuruan. Nah, kalau di SMA kita tuh sangat bersyukur sekali, SMA kita ada yang namanya SMA Kewirausahaan, ya. Programnya ya. Nah, untuk mereka misalkan yang sudah kelas 12, nah ketika mereka lulus tidak semuanya kan mereka langsung siap untuk bekerja karena tidak memiliki keahlian. Nah, maka dari itu kita sekolah kita sudah bagus sekali mengadakan yang namanya program kewirausahaan, di mana di situ melatih untuk lulusan-lulusan itu bisa mandiri dalam mencari penghasilan atau membuka lapangan pekerjaan itu sendiri Iya, gitu. Salah satu contohnya yang sudah disebutkan Bu Alpi tadi, yaitu membuat meja dan kursi yang telah kita pakai ini. Nah, kalau mereka memiliki modal, istilahnya modalnya nggak terlalu banyak, mereka bisa buat sendiri di rumah, kemudian mereka jual kembali. Dan sebenarnya masih banyak, tidak hanya kursi dan meja ini saja. Kita ada membuat yang namanya sasirangan. Kerajinannya banyak sekali sebenarnya. Bikin Contoh-contohnya. batako dari bahan limbah, betul. kemudian sirup sirsak, bukan apa ya kemarin? Markisa. Markisa, bikin sirup markisa, terus bikin gantungan kunci juga, yang kemarin pada saat dibikin, alhamdulillah laku sekali, anak-anak suka apa yang kita hasilkan tersebut, karena hasil kreativitas anak-anak tuh ternyata luar biasa. Mereka karena masih muda, jadi daya pikirnya tuh luas sekali. Jadi untuk ide-ide apa yang mereka bikin seperti gantungan kunci tadi, saya terus terang kaget, oh ternyata seperti inilah generasi muda, pemikiran mereka tuh jauh di atas. Ya, terima kasih. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Alpi dan juga Ibu Ingri, ada baik ciri-ciri wirausaha maupun tips agar usaha kita tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk topik kali ini akan kita akhiri gitu ya, mengenai perbincangan kita mengenai masalah ekonomi. Nah, sebelum berakhir, terima kasih kepada Bu Alpi dan juga kepada Bu Ingri yang telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semantap berbagi. Ya, apa sih pengertian wirausaha itu? Bu Alpi bisa memberikan penjelasannya. Oke, baiknya saya akan menjelaskan. Lah, Ulang lagi. cek karena ini Bu Ingri lagi. Nah, tadi disebutkan bahwa wirausaha adalah orang yang berani dalam melaksanakan kegiatan. Menurut Ibu Ingri, ciri-ciri seorang wirausaha itu seperti apa? Baik, ciri-ciri seorang wirausaha itu yang pertama, lupa lagi. Lupa kalau masker gitu. Yang pertama adalah berpikir positif. Kenapa?